Selamat bertemu kembali. Yang akan kita diskusikan pada saat ini adalah beberapa contoh masalah kelanjutan dari diskusi kita yang lalu mengenai bagaimana waktu dan bunga atau interest rate mempengaruhi uang. Ya. Jadi ini ada beberapa contoh yang akan kita diskusikan, kita bahas supaya kita lebih paham ya masalah-masalah yang ada dalam hal perhitungan waktu, interest rate atau bunga terhadap uang. Ya. Contoh yang pertama, ya, seorang sarjana menerima bonus 200 juta akan dia investasikan. Ya, sekarang saat ini mau diinvestasikan. Dia ingin menghitung nilai yang setara setelah 24 tahun. 200 juta itu setelah 24 tahun itu menjadi berapa? Ketika dia berencana untuk menggunakan semua uang yang dihasilkan sebagai uang muka sebuah rumah peristirahatan. Ya, kita asumsikan sekarang tingkat pengembaliannya ya atau interest rate-nya adalah 8% per tahun untuk setiap 24 tahun. Ya. Berapakah jumlah yang akan dapat dia bayarkan ya, menggunakan faktor tabulasi. Ya, ini Anda coba bikin tabulasi ya, contohnya sudah kita diskusikan pada saat yang lalu. Kemudian pakai rumus faktor dan fungsi spreadsheet. Ya. Jadi ini hal-hal yang berhubungan ini tabulasi, terus kemudian cash flow diagram ya, untuk membayangkan bagaimana jalannya ya, diagram bagaimana proses prosedurnya, kemudian seluruh faktor yang sudah kita buat saat yang lalu mengenai tabel interest faktor, dan kemudian dengan fungsi spreadsheet ya, kita akan mencoba menyelesaikannya. Ini adalah cash flow diagramnya. Ya, ada 200 juta pada saat ini, kemudian setelah berjalan 24 tahun, berapa F-nya? Ya, dengan interest rate 8%. Ya. Penyelesaiannya, ya, simbol yang ada adalah P 200 juta, F-nya kita cari, I-nya 8% per tahun, jangka waktunya N sampai 24 tahun. Ya, gambarkan cash flow-nya, sudah kita gambar ya pada sheet sebelumnya ini ya, 200 juta 24 tahun, F-nya berapa, kemudian interest rate-nya sekian ya. Tentukan F dengan menggunakan faktor F per P selama 8% dan 24 tahun ya. Dari tabel interest factor ya didapatkan bahwa yang kita cari itu ini ya, interest factornya itu ini. Tabelnya interest factor tabel kita sudah buat ya. Ya, kalau Anda sudah membuat ya, dengan mudah Anda bisa mencarinya ya. Ini F per P untuk I 8% 24 tahun ya, ini 8% 24 tahun itu berapa? Ya, kita ketemukan sekian, nanti ya sebentar kita lihat tabel yang sudah kita buat. Ini ada tabel yang saya temukan di salah satu referensi ya. Saya sudah mendapatkan yang 8%. Ya, kita mencari F per P-nya untuk N sekitar 24 tahun. Ya, saya terpaksa memotong tabel ini dari 10 langsung lompat ke 21 untuk mendapatkan, agar tidak terlalu jauh ya, untuk mendapatkan N24 ini. Jadi F per P ya, untuk interest rate 8%, untuk jangka waktu 24 tahun adalah 6,3412. Ya, jadi ini adalah tabel yang saya temukan. Nah, setelah kita mendapatkan faktornya, ya, jadi F per P I atau F per P 8% 24 tahun sebesar 6,3412. Kita langsung masukkan, kita dapatkan bahwa setelah 24 tahun dengan interest rate 8%, ya, F-nya adalah sebesar 1.268.240.000 rupiah. Ya.
Ayo kita lanjutkan. Dengan rumus terapkan bersama untuk menghitung masa depan sinilai F. Ini rumusnya, rumus dasarnya ya. Tadi sehingga nanti ya untuk mereview kembali ya, di mana 1 plus I pangkat N ini faktornya ya. Begitu P kita taruh di bawah F ini, jadi F per P sama dengan 1 plus I pangkat N. Inilah yang faktor yang kita cari tadi ya, di tabel. Nah sekarang kita hitung ya, P-nya kita masukkan 200 juta. 1 ditambah I-nya adalah 8%, jadi 8% itu 8/100, ya. Pangkat tahunnya 24. Dari ini ya kita hitung, ya. Jadi 1,08 pangkat 24 kita dapatkan 6,341181. Ya, kalau diingat-ingat kembali mirip ya. Kalau kita hitung ya, karena dia angka di belakang koma lebih itu ini lebih lebih tepat ya, bukan lebih tepat ya. Jadi kalau kita hitung secara langsung yang kita dapatkan adalah 341181 ya. Sehingga F yang dihitung melalui rumus langsung ini yang didapatkan adalah 1.268.236.200 rupiah. Ya. Kita lihat itu adalah hasilnya, ada sedikit perbedaan. Dengan spreadsheet, ya, gunakan fungsi F-value ini untuk INAP. Entry cell adalah ini. Ya. Jadi kita lihat di tabel, ya saya kurang lengkap ya, memberikan masukan mengenai ini. Ya. Tetapi Anda bisa menghitung. Ya, kita lihat ya. 8% 24 untuk 200 juta itu bisa diketemukan bahwa dia hasilnya langsung adalah 1.268.236.200 rupiah. Ya. Warna merah ini adalah yang kalau Anda kembali ke cash flow diagramnya ya, mudah-mudahan saya tidak salah buat warna. Nah ini warna merahnya itu ya, warna merah ini adalah sebenarnya ada asumsi bahwa ini adalah yang harus kita bayar, tapi ini dalam hal ini yang akan diterima ya, akan diterima oleh yang menanamkan uang 200 juta tersebut ya. Jadi dalam warna hitam untuk menunjukkan arus kas keluar. Kalau dia warna merah ya, warna merah itu berarti dia menerima. Kalau warna kalau hitam ya itu ini minus ya. Minus ini menunjukkan bahwa itu yang dikeluarkan. Ya. Jadi artinya itu bisa kita hitung sebagai pinjaman atau utang, atau bisa kita hitung sebagai tabungan, menabung dan mendapatkan bunganya ya, mendapatkan uang kita sudah menjadi yang kita tabungkan menjadi hasil akhirnya adalah tadi ya 1.268.236.200 rupiah. Sedikit perbedaan dalam jawaban adalah karena kesalahan pembulatan ya, sebenarnya bukan kesalahan pembulatan ya, memang ini ya memang ada pembulatan ya, yang harusnya nilainya itu adalah tadi yang pertama adalah 7 angka di belakang koma, sedangkan pembulatannya menjadi 4 angka di belakang koma ya, desimalnya. Ya. Interpretasi kesetaraan dasi ini adalah bahwa 200 juta saat ini bernilai 1.238.236.200 rupiah setelah 24 tahun pertumbuhan sebesar 8% ya, yang digabungkan setiap tahunnya. Nah, ini artinya ini adalah yang disebut dengan sistem bunga majemuk. Contoh yang lain, sebuah perusahaan dalam hitungannya menunjukkan bahwa 10 juta dihemat, menghemat 10 juta dalam pembayaran yang berkurang tahun ini, yaitu pada tahun ke-0. Ya. Menghemat karena dia memakai suatu teknologi pemantauan. Ya, jadi kita lihat di sini karena sudah sangat maju dalam hal teknologi, ya, pemantauan yang dilakukan itu sistemnya menjadi suatu sistem pemantauan jarak jauh dan sebagainya ya.
atau mungkin sebuah pemantauan yang langsung bisa melakukan suatu koreksi ya. Jadi bukan secara manual dihadirkan pada manusia. Ya kira-kira seperti itu. Jika perusahaan ini menganggap jenis tabungan ini bernilai 20% per tahun, hitung nilai yang setara dari hasil ini setelah 5 tahun. Ya. Jika penghematan pembelian 10 juta terjadi sekarang, hitung nilai ekuivalensinya 3 tahun sebelumnya dengan 20% per tahun. Ya, jadi maksudnya kalau 10 juta dihemat itu 3 tahun yang lalu itu berapa sih kira-kira anunya ya 10 juta itu berapa ya dalam 3 tahun yang lalu ya dengan asumsi bunga 20%. Ya. Penyelesaian ya yang A. Gambarkan dulu cash flow diagramnya ya supaya jelas ya. Kemudian simbol dan nilai yang dipakai adalah yang terlibat ya P ya sebagai nilai awal ya, present value 10 juta. F-nya ini adalah nilai nantinya future ya. Sedangkan interest rate-nya 20% per tahun dan N-nya 5 tahun. Kita memakai fungsi FV ya 20%, 5, 10.000 tahun juga untuk memberikan jawabannya. Jadi nanti sebagai pembanding ya. Nah ini cash flow diagramnya ya, 5 tahun, ini ada 10 juta, berapa? Setelah 5 tahun itu ada berapa F-nya? Ya, ini sederhana sekali ya, I 20%. Ya, ini untuk mengartikan tadi ya, mengartikan pertanyaan yang pertama, interest rate-nya 20%. Nah kita lihat, itu 20%, ya, untuk 5 tahun berapakah itunya, FRP-nya? Ya, kita lihat FRP-nya ini atau compound amount faktornya adalah 2,4883 ya. Sehingga dengan menggunakan faktor FRP pada MS Excel ya, tabel interest faktor yang pernah kita buat akan didapatkan nilai F setelah 5 tahun. Ya. F sama dengan P, FP, FRP, I, N. P-nya adalah 10 juta, ya. FIP, IN-nya adalah 20% untuk 5 tahun. Tadi sudah kita baca di tabelnya, kita mendapatkan angka faktor 2,4883. Ya. Sehingga setelah dikalikan 10 juta, F-nya menjadi 24.883.000 rupiah. Untuk persoalan B, cash flow diagram ya, kita buat juga ya. Tampak dengan F ditempatkan pada waktu T sama dengan 0 dan nilai P ditempatkan 3 tahun sebelumnya pada T sama dengan minus 3. Simbol di nilai adalah P berapa ya? F-nya 10 juta, I-nya 20% per tahun dan N-nya 3 tahun. Ya, dengan yang kali ini kita menggunakan faktor P per F untuk menentukan P 3 tahun sebelumnya ya, maka didapatkan seperti ini ya. Ini P per F-nya ya, faktornya, di mana P per F itu untuk 20% dan 3 tahun. Ya, sehingga dari tabel faktor itu ya, interest faktor, kita dapatkan angka 0,5787 kalikan 10 juta. Ya, mari kita lihat ya di sini ya, apakah betul faktornya seperti ini. Ya, nah, kita lihat ini cash flow diagramnya, ya, P-nya tidak diketahui, ini 5 tahun, ya, dalam ini F-nya diketahui 10 juta. Nah, mari kita lihat ya, dari 5 tahun interest rate 20%, ya, nilai dari present worth factor itu berapa? Ya, 20% 3 tahun ya. Nah, kita lihat 0,5787 ya. Kita lihat present worth faktornya ya. 0,5787 ya. Coba kita cek kembali ya. Apakah benar 0, ini dia ya 0,5787 sehingga ini ada hasilnya untuk P-nya ya. Contoh lain ya,
Aris menjadi lebih berhati-hati dalam melunasi tagihan kartu kreditnya segera untuk mengurangi jumlah bunga yang dibayarkan. Dia terkejut mengetahui bahwa dia membayar bunga 400.000. Ini harus agak diceritanya supaya alurnya itu lebih realistis ya. 400.000 pada tahun 2007 dan jumlah yang ditunjukkan selama beberapa tahun sebelumnya. Jika dia melakukan pembayaran untuk menghindari beban bunga, dia akan memiliki dana ini ditambah mendapatkan bunga yang tersedia di masa depan. Berapa jumlah yang setara dalam 5 tahun dari sekarang? Ya, Aris bisa tersedia seandainya dia tidak membayar denda bunga. Nah, kita asumsikan bahwa interest rate-nya adalah 5% per tahun. Nah, untuk kejelasan dari soal ini, mari kita lihat tabelnya. Nah, ini tabel yang dibayar oleh Aris ya. Tahun 2002 dia membayar 600, 2003 tidak membayar, 2004 tagihan 300 ya, sampai 2007 tagihannya 400. Ya, dalam arti ribuan ya. Nah, baik. Ini dia membayar 600.000 ya, kita buat cash flow diagramnya sekarang. Kemudian ini dia membayar 300.000 ya, itu sebabnya arahnya ke bawah, panahnya ke bawah. Ya, kemudian tahun 2007 ya, jadi mundur ya, karena kita ingin menghitung dari kalau misalnya tidak membayar seperti ini, jadi dia membayarnya sesuai dengan aturan, maka kita akan lihat dari uang tersebut, dari sekian ini, kira-kira berapa sih? Ya, kalau dia tabungkan F-nya itu selama 5 tahun. Ya, ini soalnya seakan mengada-ada, tetapi ini adalah suatu variasi soal, ya, di mana kita bisa membandingkan. Kalau kita membayar kartu kredit seperti ini, misalnya kita tabungkan berapa sebenarnya yang kita dapatkan setelah 5 tahun. Ya, kira-kira seperti itu. Interest rate-nya 5%. Jadi ini tahun ke berapa itu mewakili ini ya, mewakili tahun-tahun di mana ya, 2002, 2003, 4, 5, 6, 7 sampai 2007. Ya. Kemudian kita asumsikan kalau tahun kelima berapa. Nah, kita lihat di sini. Gambar cash flow sudah ya. Untuk 600.000, 300.000, dan 400.000 dari sudut pandang Aris. Ya. Gunakan faktor FRP untuk menemukan F pada tahun berlabel 5, yaitu 10 tahun setelah cash flow pertama. Ya. Kembali lagi ke cash flow diagram. Ya. Ini berarti ini 10 tahun ya. Minus 5 tahun tambah 5 tahun. Ya. Kalau kita hitung dalam 10 tahun ini berapa F-nya? Ya. Sehingga didapatkan suatu rumus. Ya. Pertama 600 ini F-nya, jaraknya 10 tahun. Ya. Berapa F-nya? 600.000 ini setelah 10 tahun. Ya, dengan interest rate 5%. Sedangkan yang 300.000 ini kita lihat di cash flow diagram itu 8 tahun. Sampai ke F yang merah ya. Sampai F yang merah. Ya. Ini ya. Ini dari sini kemari 8 tahun. Kemudian ini kemari 5 tahun. Ya. Demikian seterusnya. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil ya 400.000 untuk FRP 5% 5 tahun. Ya. Semua kita hitung. Ini tentunya akan kita lihat di cash flow diagramnya untuk nilai 600.000, 300.000, dan 400.000 dari sudut pandang Aris. Ya. Gunakan faktor FRP untuk menemukan F pada tahun berlabel 5, yaitu 10 tahun setelah cash flow pertama. Baik, kita kembali ke ininya ya, kita kembali ke cash flow-nya ya. Nah, dimasukkan dengan soal di sini adalah F ini ya, kalau kita kembalikan 600 ini kembali 10 tahun ke depan, berapa F-nya? Yang minus 3 ini kalau kita kembalikan kembali ke F-nya ini berapa ke F-nya? Ya, kita lihat ini 8 tahun ya. Nah, kemudian yang 400 ini berapa ini F-nya pada saat kalau kita hitung di 5 ini? Ya, jadi 400 itu 5 tahun tuh berapa? Interest rate-nya 1,5. Itu yang dimaksudkan dengan soal soal yang ini.
Ya. Sehingga kita lihat bahwa 600 itu 10 tahun itu menjadi berapa? 300.000 8 tahun itu menjadi berapa? 400.000 5 tahun menjadi F berapa? Sehingga kita bisa jumlahkan semuanya. Kita jumlahkan semuanya, jadi sederhana ya. Kita jumlahkan semuanya, masing-masing akan memberikan hasil seperti ini. Ya. Kita lihat, ya, F per P-nya itu 5%, ya. F per P 5%, 10 tahun, 8 tahun, dan 5 tahun itu berapa? Ya. Nah, ini tabelnya ya, F per P 5%. Ya. Jadi benar ya, maksudnya 5% ya, interest rate-nya. Oke, jadi ini 5% ya. Kita lihat yang 10 tahun berapa nilainya. Kita, ya 10 tahun F per P-nya adalah 1,6289. Ya, saya kira itu benar. Ya, 1,6829 ini. Ya. Kemudian ini kemudian untuk yang F per P 5% 8 tahun berapa? Ya, ditulis 1,4775. Kita cek di tabelnya. Untuk ini 1,4775 benar 8 tahun ya. Sedangkan untuk yang 5 tahun 1,2763. Nah, kita cek lagi. Benar ya, 1,2763 sehingga semua setelah dihitung F-nya ya menurut dari sudut pandang Aris itu adalah 1.931.110 rupiah. Masalah juga bisa dipecahkan dengan menemukan nilai saat ini di tahun minus 5 dari biaya 300.000 ya, yang kemudian 400.000 kemudian 400.000 menggunakan faktor P per F dan kemudian menemukan nilai total masa depan dalam 10 tahun. Ya, P kita, ya, P-nya Aris itu berapa? Pertama 600. Ya, yang setelah 2 tahun setelah 600 ada 300.000. Kita hitung dengan P per F 5% 2 tahun. Sedangkan 400.000 ini ke titik P yang awal ini adalah 5 tahun. Ya, sama ya dengan itunya ya. Kita lihat apa ya, misalkan ini ya, ini 600.000 di sini. Ya. 2 tahun ini adalah 300 2 tahun kemarin. Ya. 400 ada 2 tahun kemarin. Jadi kita lihat bahwa kita akan melihat nilai P per F-nya ya, untuk 2 tahun dan untuk 5 tahun. Ya, 5 tahun untuk 400.000, 2 tahun untuk 300.000. Sedangkan 600.000 ini adalah 0 tahun. Ya, kita lihat di sini 5% P per F ya, itu berapa anunya ya. P per F untuk 5 tahun. Ya, P per F 0,7835. P per F itu 2 tahun adalah 0,9070. Nah, jadi itu yang nah ini kita lihat 9070, 0,970 dan 0,7835 sehingga bisa setelah dihitung kembali didapatkan atau dihitung mundur minus 5 tahun maka jumlah seluruhnya P-nya adalah 1,185500. Nah, P yang sebesar ini, kalau kita masukkan dalam F10 tahun, apakah benar hasilnya sama dengan yang kita hitung dengan cara sebelumnya? Ya, kita lihat F per P 5% untuk 10 tahun berapa, faktornya berapa? Ya, ini yang saya dapatkan. Jadi, kalau kita lihat, cash flow diagramnya adalah sederhana sekali. Ya. Panah P, kemudian garis 10 tahun, kemudian ada panah F. F-nya sama dengan P ini ya. Jadi P setelah kita diajukan semua ke depan ke minus 5 atau 0 ya kita mendapatkan sebesar ini. Nah ini menjadi P, kemudian F per P faktornya kita ketemukan dari tabelnya 1,6289 sehingga didapatkan F sama dengan 1,931
060,95. 1.931.60.95 sen. Rp60.095. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat tadi semua ditarik ke depan sehingga F-nya bisa didapatkan. Nah, komentar ya harus jelas ya. Jadi logika kita menghitung satu persatu dari depan ke belakang, dan kalau logikanya benar pasti nilainya akan harus sama. Ya, perbedaannya nanti adalah paling-paling nanti adalah karena adanya penyesuaian desimal ya. Kita baca ini ya, harus jelas bahwa ada jumlah cara masalah dapat diselesaikan. Ya, karena tahun berapapun dapat digunakan menemukan total biaya yang setara sebelum menemukan nilai masa depan di tahun ke-5. Sebagai latihan ya, kerjakan masalah dengan menggunakan tahun 0 untuk total ekuivalen, dan kemudian tentukan jumlah akhir di tahun ke-5. Ya, semua jawaban harus sama kecuali untuk kesalahan pembulatan. Nah, ini yang kita belum hitung. Ya, belum hitung. Ya, kita lihat yang dimaksudkan adalah bagaimana kalau kita memulai dari titik 0. Kita lihat cash flow diagramnya. Tadi awal kita sudah menghitung mulai dari titik ini jadi P, kita ketemukan F-nya. Nah, sekarang kita coba menghitung kalau ini jadi P, ya, berapa di sini. Ya, kemudian setelah jadi P di sini, kemudian kita menghitung dengan jangka waktu 5 tahun ya, jadi P-nya kita dapatkan 600 ke 0, 300 ke 0, dan 400 sudah ada di 0. Kita mendapatkan P di sini, kemudian P kita hitung apakah benar sama F-nya. Nah, itu adalah variasi dari soal ini.